Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir dalam penyuluhan kali ini. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai virus HIV. Sebelumnya saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu. Rekan-rekan semua mungkin sudah sering mendengar apa itu HIV di internet, di sosial media ataupun di yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit apa sih itu HIV. Di leafletnya ada HIV itu merupakan human immunodeficiency virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Di sini ada juga disebutkan penyebab HIV. Yang pertama yaitu sering berganti pasangan. Mungkin pada usia remaja kayak kita, kayak rekan-rekan semua kan banyak sekali ya, kadang ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bisa jadi yang dimaksud dengan berganti pasangan itu melakukan seks secara bebas dan dengan siapa aja gitu. Yang kedua ada penggunaan jarum suntik bersama, misalkan dari misalkan satu jarum suntik dipakai oleh beberapa orang kayak gitu. Terus yang ketiga penggunaan narkotika. Untuk penggunaan narkotika tersebut misalnya yang narkotika yang menggunakan alat suntik, misal dari orang ke satu terus digunakan kembali ke orang kedua. Terus dari ibu bayi, misalkan ada seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV kemudian hamil dan bayi tersebut kemungkinan besar akan terdampak dari virus HIV tersebut. Di sini juga disebutkan ada selanjutnya tanda dan gejala. Di sini hanya disebutkan secara umum atau hanya spesifik saja, namun masih banyak tanda dan gejala yang akan dialami oleh pasien penderita HIV. Di sini antara lain yaitu sakit kepala, demam, badan mulai letih padahal tidak banyak beraktivitas, kemudian tidak nafsu makan, sakit tenggorokan, kemudian ada ruam. Biasanya ruam tersebut terdapat di kulit, bisa merah, gatal gitu. Terus nyeri otot, kerap muncul sariawan di bagian mulut. Biasanya yang terkena penyakit HIV kemudian terdampak sariawan, biasanya sariawan tersebut lama gitu sembuhnya, misal 1 sampai beberapa minggu, bahkan sampai berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Ada borok atau luka bernanah di alat kelamin. Terus sering berkeringat di malam hari, misalkan selalu rutin gitu, misal tiap jam 10 berkeringat, terus berkeringat padahal cuaca tidak panas, tapi dia merasa gerah gitu berkeringat. Kemudian diare, tidak enak badan, mual. Yang selanjutnya yaitu ada pencegahan HIV. Yang pertama melakukan hubungan seksual yang aman. Biasanya yang terjadi di remaja-remaja, biasanya yang melakukan sebelum nikah sebaiknya menggunakan pengaman atau sebaiknya tidak untuk melakukan seks di luar nikah. Kemudian menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, misalnya gosok gigi, handuk ataupun pakaian dalam. Yang ketiga menghindari penggunaan jarum suntik bersama yang seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Yang keempat menghindari obat-obatan terlarang, misalkan menggunakan obat narkotika yang melalui jarum suntik.
kelima, rutin melakukan screening HIV. Bisa kan sekarang banyak di rumah sakit yang bisa kita lakukan untuk pengecekan HIV, dan itu ada yang gratis juga. Yang selanjutnya, siapa aja sih yang akan terjangkit penyakit HIV? Di situ ada terdapat bayi, anak balita, remaja, kemudian orang dewasa, dan juga bisa terjangkit pada lansia. Biasanya HIV ini kalau misalkan pada anak bayi itu munculnya terjadi karena emang pas bayi itu berada dalam kandungan si ibu, bisa jadi turunan dari si ibu itu sendiri. Kemudian anak balita juga sama, remaja, terkadang kan kalau remaja banyak juga ya yang sudah melakukan seks bebas, itu juga bisa terjadi penularan HIV. Kemudian pada lansia biasanya waktu usia mudanya misalkan sering bergonta-ganti pasangan, kemudian terjangkitnya pada usia lansia, bisa saja seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak, apakah pasangan sejenis bisa memiliki resiko besar terkena HIV? Untuk pertanyaannya, mungkin saya akan memberikan contoh misalkan pada laki-laki ya. Misalkan sekarang banyak kan ya yang di internet juga banyak info-info tentang HIV. Banyak yang terjadi karena HIV itu penyebabnya dari seks bebas, kemudian dari sesama jenis gitu. Biasanya kalau misalkan sesama jenis contohnya laki-laki dan laki-laki gitu, biasanya mereka itu melakukan hubungannya itu melalui anus. Jadi si kemaluannya itu dimasukkan ke dalam anus. Nah, itu yang menyebabkan terkena virus HIV, karena kan di dalam anus tersebut tidak steril ya, maksudnya tidak bersih, banyak kotoran, kemudian bakteri-bakteri yang ada di anus tersebut. Kemudian bisa saja salah satu dari laki-laki tersebut emang sudah terjangkit infeksi virus HIV sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya, siapa tahu ada yang masih ingin ditanyakan. Izin bertanya, Teh. Kakak kan telah menjelaskan tentang cara penularan HIV gitu ya. Di sini saya akan bertanya, apakah HIV itu bisa tersebar melalui sedotan yang bekas digunakan oleh si penderita HIV tersebut? Baik, mungkin jawabannya mungkin setahu saya aja ya. Untuk jawaban lengkapnya bisa dicari di internet ataupun ke dokter langsung gitu. Tapi ini menurut saya gitu, saya pernah baca di internet kalau misalkan melalui sedotan itu ada yang bisa terinfeksi, ada yang tidak. Misalkan kalau misalkan si pengidap virus HIV itu mengalami sariawan, kemudian dia minum terus bekas minumnya itu diminum lagi oleh orang lain, itu bisa terinfeksi karena kan di dalam mulutnya itu terdapat infeksi gitu, sariawan, jadi bisa terkena. Tapi kalau misalkan si pengidap HIV tersebut tidak memiliki luka ataupun apapun, biasanya itu tidak terinfeksi gitu. Itu menurut yang saya baca di internet. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan sudah tidak, mungkin udah jelas. Sudah. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.